Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir langsung di Masjid Al-Furqon, masjid kebanggaan Sivitas Akademika UPI dan yang lainnya, juga melalui Zoom yang hadir dari berbagai daerah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita mengkaji bahan yang telah kami siapkan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kawan-kawan kita, sahabat kita, kolega kita, termasuk kita yang sedang sakit, disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat yang sempurna, sehat yang paripurna, sehat yang membuahkan hasil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa bagi keluarga kita semua. Mungkin ada yang sedang menghadapi tes untuk menjadi PNS. Nah, ini kan sekarang sedang gencar ya di mana-mana. Atau mahasiswa yang sedang menghadapi ya studi yang agak kurang bagus begitu ya. Agak sedikit lelet gitu. Atau juga kita yang punya program apapun gitu. Kita mohon kelancaran, mohon kesuksesan, dan mohon jalan untuk tetap mendapatkan kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan keselamatan, dan juga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tema yang sudah kami siapkan yang berkaitan dengan ayat yang akan kita baca. Halo, silakan ditampilkan.
Nah, jadi temanya kajian surah Ali Imran. Hati-hati membacanya Ali Imran, karena ada masyarakat yang membaca Al Imran. Gak ada Al Imran. Surah Ali Imran ayat 159 membangkitkan giroh guru dalam mendidik generasi Z berdasarkan tuntunan Al-Quran. Nah, ini judulnya menurut saya sangat bagus gitu ya. Kenapa? Ya karena sudah disiapkan insya Allah gitu. Mari kita lihat ayat yang kita baca, dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, maka disebabkan rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini membacanya kalau pelan-pelan ya subhanallah. Ayat ini menggugah, memberikan inspirasi, hidayah, petunjuk kepada kita. Kita lihat asbabun nuzul dari ayat yang kita baca. Asbabun nuzul ayat ini menurut Said Qutb ya, atau Qutb ya, dalam tafsir Fidel Quran berkenaan dengan peristiwa perang Uhud. Nah, ini semangat kaum muslimin berkobar untuk pergi berperang, terutama mereka yang tidak ikut perang Badar. Akan tetapi barisan mereka mengalami guncangan karena sepertiga pasukan kembali pulang ke Madinah. Dipulang kembali ke Madinah sebelum berperang. Di mana mereka yang berbalik pulang itu dipimpin oleh gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tercatat dalam sejarah. Orang yang mengacaukan suasana ini namanya orang munafik, tercatat dalam sejarah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Para orang tua hati-hati kalau memberikan nama kepada anaknya yang berlahir, jangan bangga karena diambil dari sejarah. Ini namanya nih, siapa pak namanya anak bapak itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Hati-hati itu. Itu adalah gembong munafik yang mengkacaukan ketika perang akan dilakukan. Setelah itu ketika perang berlangsung, sebagian pasukan mendurhakai perintah Rasulullah SAW, yakni pasukan pemanah yang telah diinstruksikan untuk tetap di atas bukit sampai ada perintah untuk turun. Nah, ini juga termasuk yang
terpengaruh ya. Namun hanya sejumlah sahabat yang bertahan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara barisan yang lain porak-poranda dihantam musuh. Sehingga ayat ini turun untuk menenangkan dan menyenangkan hati Rasulullah SAW dan menyadarkan kaum muslimin terhadap nikmat Allah berupa Rasulullah yang akhlaknya sangat mulia, yakni lemah lembut, pemaaf, musyawarah dan tawakal. Nah ini harus ingat ini. Jadi nikmat ya, nikmat Allah berupa Rasulullah yang akhlaknya sangat mulia ini. Digambarkan dalam penjelasan ini, yakni lemah lembut Rasul itu, pemaaf, tidak pendendam, musyawarah, selalu ia berdiskusi mencari jalan keluar, dan tawakal. Kalau kita punya program sudah matang nih, awas hati-hati, maka tawakallah kepada Allah. Saya ini akan berangkat ke hati-hati, jangan terlalu pongah. Bertawakallah kepada Allah. Mahasiswa, wah saya ini hebat, bahkan nilai saya hebat-hebat. Hati-hati, bertawakallah kepada Allah. Semua hanya dijadikan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sifat Rasul barusan? 1, lemah lembut, pemaaf, musyawarah dan tawakal. Subhanallah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat pemandangan pemikiran para mufasir sekarang. Kita lihat yang pertama dalam tafsir Ibnu Katsir, kata fadhon, tadi ada kata fadhon, berasal dari kata al-fadhu yang artinya adalah keras. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya adalah keras dan kasar dalam berbicara. Fadhon itu bukan hanya keras saja, kasar. Sudah mah keras bahasanya, terus kasar lagi. Itu namanya fadhon. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya, sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu. Tadi kan asbabun nuzulnya begitu kacaunya, tapi Rasul tetap sabar ya. Kemudian lemah lembut, tidak marah-marah, uring-uringan, mukul-mukul meja, mukul-mukul bangku, bahkan mukul-mukul siapa yang dekat. Ini kan kacau itu ya. Itu sudah terkendali. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Fidil Quran Said Qutb dia menjelaskan manusia selalu membutuhkan naungan yang penuh kasih sayang, wajah yang teduh dan ramah, cinta dan kasih sayang, serta jiwa penyantun dan penuh kelembutan. Itu semua ada pada diri Rasulullah SAW karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Sayyid Qutb itu mengisyaratkan sikap lemah lembut harus dimiliki oleh setiap mukmin, terlebih lagi jika ia seorang pemimpin. Gitu harusnya pemimpin itu, seperti pemimpin yang muncul dalam pribadi Rasulullah. Sayyid Qutb mengatakan bahwa beliau tidak pernah sempit dadanya menghadapi kelemahan mereka. Selalu manusia ya, dan tidak pernah mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, bahkan memberikan segala yang beliau punya, kesantunan, kesabaran, kebajikan, kelemah lembutan dan cinta kasih sayangnya yang mulia
senantiasa meliputi mereka. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, ayat ini adalah di antara sarana dakwah yang ampuh yang dapat menarik manusia ke dalam agama Allah dengan akhlak mulia. Di samping adanya pujian dan pahala yang istimewa bagi pelakunya. Musyawarah atau musyawarah memiliki banyak faedah dan maslahat duniawi maupun agama, antara lain musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Di dalamnya terdapat sikap menghargai pendapat orang lain sehingga mereka menjadi senang kepada kita. Ini buah musyawarah. Dapat menyatukan visi dan misi, menerangi akal pikiran, menutupi kekurangan yang ada pada orang lain, membuahkan keputusan yang bijak, tepat dan benar. Hal ini karena hampir tidak ditemukan ada keputusan yang salah dalam bermusyawarah. Makanya segala apa yang kita cari itu musyawarah menjadi jalan keluarnya, karena ada beberapa hal dari hikmah ataupun faedah musyawarah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam mendidik generasi Z. Nah, ini tadi di judulnya kan ada generasi Z. Ada yang bertanya tadi, apa ini generasi Z? Apa sih generasi Z? Sabar, kita jelaskan bersama-sama. Dalam mendidik generasi Z yang cenderung kritis dan memiliki karakter unik, nah penting bagi guru untuk memiliki kesabaran, kelembutan, dan empati. Giroh guru dalam hal ini bukan hanya semangat mengajar, tetapi juga semangat untuk memahami dan mendekati mereka dengan hati. Berdasarkan tuntunan. Ini yang pidato mohon ditutup, itu tuh pidato halo supaya tidak over. Giroh guru, nah giroh itu gairah guru, semangat ya. Dalam hal ini bukan hanya semangat mengajar, karena ada guru yang semangat mengajar, tetapi juga semangat untuk memahami dan mendekati mereka dengan hati. Bagaimana menghadapi anak-anak didik dengan hati, subhanallah ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat dari nilai-nilai pedagogis. Sikap lemah dan penyabar ataupun sikap lembut, bukan lemah ya, sikap lembut dan penyabar. Ada embel-embel bagaimana gaji kalau kita jual penuhi. Dalam ayat ini Allah menekankan pentingnya bersikap lembut dan sabar dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk ketika menghadapi murid-murid. Generasi Z dikenal memiliki karakter yang terbuka terhadap komunikasi dua arah. Dengan sikap lembut, guru dapat membangun hubungan yang baik dan menghilangkan jarak dengan siswa, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Nah, ini sikap lembut dan penyabar. Jadi luar biasa dengan sikap lembut guru. Nah, ini guru dapat membangun hubungan yang baik dan menghilangkan jarak dengan siswa, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Karena sekarang dapat ataupun ada fenomena ya, kenapa guru takut sama murid? Sekarang sedang terjadi nih. Halo para guru ya. Sekarang guru itu cuek kalau ada siswanya yang macam-macam. Kenapa cuek? Saya takut pak. Takut apa? Takut anak itu ngejar saya pak. Wah jadi kacau nih. Nah makanya di sini guru itu sedang diuji ya dengan kejadian-kejadian ini. Makanya saya menghimbau para guru ini untuk terus ya semangat mengajar, semangat mendidik, semangat melatih dengan
penuh ketulusan dan kesabaran. Kalau melihat situasi yang agak nyeleneh, sabar. Ngadoa, ya Allah, anakku ini kok kacau pikirannya. Bukakan, tunjukkan jalan yang membawa kemaslahatan. Itu adalah nilai-nilai pedagogis yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat dari ayat tadi, ya, pemaaf atas kesalahan. Nah, al-afu. Dalam ayat ini juga tersirat pentingnya pemaafan ketika orang lain melakukan kesalahan. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kita jadi pemaaf lah. Guru yang memiliki sikap pemaaf dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Hal ini penting untuk generasi Z yang seringkali ingin berekspresi bebas namun bisa berbuat kesalahan. Dengan memaafkan, guru tidak hanya mengajarkan nilai moral tetapi juga menciptakan ruang aman untuk belajar. Jadi pemaaf. Karena memang namanya ya guru itu sosok pribadi yang patut digugu dan ditiru. Maka mulialah jadi guru, banggalah jadi guru. Dan semua hakikatnya manusia itu guru, ya, pendidik. Bukan hanya yang suka datang ke sekolah saja membawa tas, naik kendaraan, bukan hanya itu. Yang duduk-duduk ini pun yang tidak pernah bertemu dengan muridnya, itu juga adalah pendidik. Mendidik siapa? Minimal mendidik guru diri sendiri. Selanjutnya hadirin wal hadirat, nilai musyawarah, syura. Ayat ini mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau musyawarah itu kan bersama-sama, bagaimana pendapat Bapak, bagaimana pendapat Anda, bagaimana pendapat saudara, bagaimana pendapat mahasiswa yang sedang ngantuk-ngantuk tuh. Nah, ditanya itu pendapatnya. Jadi akhirnya yang sudah mengantuk jadi langsung, aduh, ditanya ini. Bagi generasi Z yang terbiasa dengan lingkungan yang terbuka dan interaktif, pendekatan musyawarah atau diskusi dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mereka. Guru yang mengajak siswa berdiskusi akan membantu mereka merasa dihargai dan lebih termotivasi. Sampai dari rumah sudah menyiapkan pertanyaan, sejumlah pertanyaan. Tinggal punya keberanian, Pak, saya pertanyaan sudah banyak. Tapi saat diskusi tak bunyi kata-katanya. Mengapa? Karena di situ belum muncul giroh dirinya, semangatnya. Tapi insya Allah dengan bimbingan guru, diminta untuk berpikir dan mengumpulkan pendapat, lambat laun yang dia menjadi bergerak pikirannya biasanya. Nah, itu luar biasa, ya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keteguhan dan kepercayaan pada Allah. Ini tawakul, ya. Tawakul. Ayat ini mengajarkan agar setiap tindakan diserahkan kepada Allah setelah berusaha. Nilai tawakul ini penting untuk disampaikan kepada generasi Z yang seringkali merasa cemas dengan masa depan atau mudah merasa kecewa ketika menemui kegagalan. Guru dapat memberikan teladan untuk tetap tegar dan terus berusaha tanpa putus asa, serta menanamkan keyakinan bahwa segala usaha mereka diawasi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nilai pedagogis yang keempat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kelima, motivasi untuk berbuat baik. Nah, ayat ini mengandung pesan agar selalu mengarahkan siswa ke perbuatan baik dengan dasar kasih sayang. Guru harus mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan dengan penuh cinta. Karena generasi Z cenderung lebih responsif
terhadap pendekatan yang menghargai dan memahami emosi mereka. Nah, itu tentang berbuat baik, motivasi untuk berbuat baik. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang generasi Z. Nah, ini Gen Z, generasi Z merupakan generasi yang lahir pada 1997 sampai 2012. Mereka sekarang berusia 8 sampai 23 tahun. Nah, ini yang di sini yang hadir mahasiswa ini, masuk ke di dalamnya. Itu ya. Generasi dia sering juga disebut generasi internet. Generasi internet, kemana-mana teng internet gitu ya. Kalau datang di rumah makan ada internetnya nggak di sini. Beli bakso, bang ada internetnya nggak di sini. Nah, itu generasi Z. Naik angkot ada internetnya di sini. Ini generasi Z ya, luar biasa itu. Kemana-mana nanya internet gitu. Nah, ini. Dan itu tidak bisa dimungkiri, memang kenyataannya begitu. Tukang sayur aja juga berkaitan dengan internet sekarang itu ya. Generasi Z adalah generasi peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Tantangan generasi Z itu tumbuh di tengah globalisasi dan fragmentasi informasi agama di internet. Tidak semua informasi yang beredar tentang Islam berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hoax dan radikalisme bisa tersebar dengan mudah di platform online. Hal ini membuat Gen Z harus lebih kritis dan selektif dalam menyaring informasi agama yang mereka dapatkan. Karena sekarang mau apa sih, tinggal nulis. Bahkan mahasiswa juga kalau ada ujian-ujian kan gitu aja, nggak mikir-mikir. Nu penting ditanya ini, jawabannya cari dari situ. Hati-hati juga ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah berfirman, kita baca pelan-pelan dengan penuh ketulusan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, ini himbauan bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita insya Allah ya. Jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, bawa berita penting, ini berita penting, maka telitilah gitu ya. Kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu dengan berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentang generasi Z. Pertama, ketidakstabilan emosi. Sebagai digital native, generasi Z rentan terhadap kecanduan teknologi dan gangguan kesehatan mental. Nah, ini di kecanduan teknologi. Jadi di tangan kanan itu adalah HP, di tangan kiri ya alat itu ya charger gitu, terus kemana-mana gitu. Kedua, kecanduan teknologi. Gen Z seringkali menunjukkan tanda-tanda kecanduan internet dan media sosial. Menurut studi oleh Foley ya,
48% remaja mengalami kecanduan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, gangguan perhatian. Konten digital yang terus-menerus mengalir dapat mengganggu kemampuan Gen Z untuk fokus dan berkonsentrasi. UNICEF 2017 melaporkan bahwa paparan ini bisa berdampak negatif pada prestasi akademik dan perkembangan kognitif. Ini gangguan yang menjadi perhatian. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keempat, kepercayaan diri rendah. Nah gitu. Generasi Z itu. Media sosial seringkali menampilkan kehidupan yang tampak sempurna, yang dapat membuat Gen Z merasa tidak cukup baik. Kemudian yang kelima, cyberbullying ya, juga masalah serius nih yang dihadapi Gen Z. Tindakan ini bisa menyebabkan trauma psikologis, kegelisahan, dan perilaku ekstrim seperti merusak diri sendiri. Yang selanjutnya keenam, tantangan dalam manajemen waktu ini. Kebiasaan multitasking ya dan akses tanpa batas ke berbagai platform digital dapat mengganggu fokus dan produktivitas mereka. Dan yang ketujuh, kesulitan dalam pengambilan keputusan. Kelemahan Gen Z adalah antara lain seringkali menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan karena terlalu banyak pilihan dan informasi yang tersedia. Jadi bingung akhirnya, itu gimana, ini gimana, karena banyak mungkin menemukan pendapat-pendapat yang tidak segera mengambil apa yang diungkapnya di situ. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekarang giroh guru. Nah, giroh guru. Sering orang mengatakan gairah guru. Nah, apa sih giroh guru? Secara terminologis, giroh diartikan sebagai semangat yang menggelora dalam setiap jiwa manusia. Ada pula yang memaknai kata giroh ini sebagai unsur jiwa untuk menjaga kehidupan dan kesalehan jiwa. Namun secara umum, kata giroh yang berasal dari bahasa Arab ini memiliki makna semangat. Hal itu berarti pula semangat untuk membela agama. Demikian, giroh guru adalah semangat yang menggelora dalam mendidik murid-muridnya menjadi murid yang berakhlak mulia, berilmu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam mendidik generasi Z yang cenderung kritis dan memiliki karakter unik ya, penting bagi guru untuk memiliki kesabaran, kelembutan, dan empati. Giroh guru dalam hal ini bukan hanya semangat mengajar, tetapi juga semangat untuk memahami dan mendekati mereka dengan hati. Jangan dijauhi, didekati, diajak ngobrol. Kenapa melamun sendirian? Nah gitu, ajak ngobrol gitu ya. Dalam kerangka pembentukan karakter siswa Gen Z, guru harus lebih dulu hadir sebagai figur yang berkarakter. Sebab bagaimana mungkin seorang guru bisa membentuk siswa yang berkarakter ketika ia sendiri tidak memiliki karakter? Karakter yang harus dimiliki guru adalah seperangkat soft skill yang tidak bisa dipelajari dan didapatkan siswa dari sumber belajar lain seperti buku, internet, tetapi harus melalui proses pembiasaan dan keteladanan secara kontinu dan konsisten. Seperangkat soft skill tersebut antara lain adalah ikhlas, integritas, rendah hati, lemah lembut, dan toleran. Nah ini jadi semangat
yang cukup bermakna dan mendalam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Quran surat Ali Imran ayat 159 mengajarkan sikap batin yang terefleksi dalam tindakan nyata dalam bentuk kelembutan tutur kata. Tidak kasar dalam berbicara dan bertindak, tidak pemarah dan ramah. Sikap ini menjadi salah satu karakter Rasulullah SAW yang berkontribusi besar dalam menyukseskan misi dakwah. Demikian dahsyatnya kekuatan dari kelembutan ini sampai-sampai untuk menghadapi penguasa sekelas Fir'aun saja Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk menggunakannya dengan bahasa yang lembut. Kalau ada orang yang kasar keras, hadapi dengan yang lembut. Kalau mereka melotot, kita senyum. Mereka senyum, kita senyum juga, ya. Jangan sebaliknya itu. Kelembutan juga menjadi salah satu karakter yang sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan berbagai kelebihan kepada orang-orang yang memiliki karakter ini. Subhanallah. Mungkin ada yang baru tahu nih tentang lemah lembut itu merupakan sifat yang dicintai Allah, ya. Di karakter yang sangat disukai itu, kelembutan menjadi salah satu karakter yang sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan berbagai kelebihan kepada orang-orang yang memiliki karakter ini. Demikianlah para guru harus bisa menerapkan cara kelembutan ini kepada para murid agar mereka bisa mengambil hikmah keteladanan dari gurunya, sehingga anak-anak bicara, Masya Allah, guruku lemah lembut, santunnya, senyum kalau bertemu itu, Masya Allah. Sampai ya anak-anak ngomong bilang, guruku kemana nih? Belum hadir. Nah, sampai ditanya-tanya. Kalau guru yang tidak punya kesantunan, mungkin siswanya akan bicara, mudah-mudahan guru ini tidak hadir sekarang. Mungkin. Kenapa? Karena keras kita. Oh, gitu ya. Kurang menerima. Nah, inilah guru yang didambakan, dibanggakan, yang sedang kita ungkap dalam ayat dan penjelasannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat bagaimana mendidik generasi jihad berdasarkan tuntunan Quran. Bagaimana? Kita lihat yang pertama, ikhlas dalam mendidik hanya karena Allah, bukan karena reward dan lain-lain. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Tuh. Yang kedua, atau kita jelaskan, jika karakter ikhlas ini berhasil tertanam dalam diri siswa oleh seorang guru yang ikhlas mendidik mereka, maka mereka akan dibiasakan untuk menjalani semua aktivitas kehidupannya tanpa tekanan. Kebiasaan ini akan membentuk mereka menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan. Ketangguhan ini pun pada saatnya nanti akan menyelamatkan mereka dari sikap putus asa, stres, bahkan depresi yang notabene merupakan penyakit psikologis yang banyak diderita masyarakat modern ini. Kurang apa sih? Tapi kenapa begini? Nah, itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat, integritas. Integritas adalah kualitas pribadi yang ditujukan dengan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Awas, ini harus kita ingat ya, bahwa integritas itu bagaimana keseimbangan, keserasian, keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Tahajud itu bagus manfaatnya, sholat sunat itu hebat faedahnya, tapi dia tidak melakukan. Nah ke masjid, kayo ke masjid. Anaknya disuruh ke masjid, bapaknya nonton televisi. Nah ini dalil yang sedang kita ungkap. Jangan sampai seperti itu. Guru menyuruh murid berbuat baik ya, tapi guru tidak menjadikan contoh di tengah-tengah muridnya. Nah, maka sekarang saya lihat ya, hari Jumat ada Jumat berkah. Guru dan murid jam 8 sholat bareng, Masya Allah. Sodakoh bareng, merogoh dari sakunya masing-masing. Ada yang 500 perak, 1000 perak, dikumpul-kumpul sebagai wujud untuk membuktikan bagaimana empati terhadap yang lainnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika seorang guru memiliki karakter integritas ini dan berhasil pula menanamkannya ke dalam diri siswa, maka saat itu ia telah melakukan langkah besar dalam menyiapkan generasi yang jujur, berkomitmen dan konsisten. Ini adalah investasi yang luar biasa bagi anak generasi Z agar beriman, bertakwa, berilmu dan bermoral yang baik. Mereka memiliki prinsip hidup, mempertahankan keyakinan, bertindak baik sesuai ajaran syariat, dan menjaga reputasi diri dan keluarganya. Mohon dibaca ulang nanti ya, ini supaya guru-guru, para pendidik ini tetap berada dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, rendah hati salah satu akhlak mahmudah terpuji yang ditujukan dengan sikap mengakui kelebihan yang dimiliki orang lain secara tulus dan tidak menonjolkan kelebihan yang ia miliki di hadapan publik secara berlebihan. Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Subhanallah. Siapa itu? Hamba Allah yang Maha. Itu hamba Allah yang Maha Pengasih, yang Maha, di hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yang diberi kasih oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah itu. Kalau berjalan di muka bumi itu ya, atas dia berjalan itu dengan rendah hati, tidak sombong. Dan apabila ada yang menegur, menyapa, tapi itu orang bodoh, karena mungkin menegurnya dengan mempermainkan gitu. Tapi orang-orang yang ibadur rahman, ya, ibadur rahman, mereka mengucapkan salam. Semoga engkau selamat dek, semoga engkau selamat ya Pak, kepada yang menghina. Bayangkan itu sifat ibadur rahman. Nah ini para guru, para siswa, para semuanya perlu memiliki sifat ibadur rahman. Ibadur rahman itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Subhanallah. Selanjutnya kita lihat Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam risalah Al-Mu'awwanah wa Al-Muhadarah atau Mudaharah wa al-muwazarah mengungkap ciri-ciri orang tawadu sebagai berikut. Orang-orang tawadu, pertama, tidak berambisi menjadi orang terkenal. Orang yang tawadu menghindari penonjolan diri atau mencari muka demi meraih popularitas. Itu orang yang tawadu itu begitu. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya walau dari manapun kebenaran itu berasal. Yang ketiga, tidak segan-segan untuk bergaul dengan orang yang status sosialnya lebih rendah.
Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan yang kelima, selalu berterima kasih dan mudah memaafkan. Karakter tawadu yang dimiliki guru kemudian ditularkan kepada siswa akan menjadi penetralisir berkembangnya sikap egosentris dan individualis, cenderung ingin serba insan, tidak sabaran, dan tidak menghargai proses yang menjadi karakteristik generasi Z. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkahi sayang Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Halo? Nah itu yang keempat. Terus masih ada toleran. Coba dilihat artinya toleran. Oleh karena itu serulah mereka untuk beriman. Tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Nabi Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepadanya lah kita kembali. Terus selanjutnya, sikap toleran ini eloknya, eloknya ya, ada kata elok, apa itu elok itu? Sikap toleran ini eloknya, ada kata elok nih, eloknya juga menjadi karakter seorang guru, masya Allah. Melalui karakter ini guru membiasakan siswa untuk memandang heterogenitas yang ada sebagai sebuah keniscayaan, bukan sebuah pertentangan. Apalagi di masa-masa yang akan datang, di mana perkembangan masyarakat membuat heterogenitas menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Dengan pandangan seperti ini, pada saatnya nanti siswa diharapkan bisa menjadi pererat dari berbagai perbedaan dan mengikatnya menjadi sebuah kebinekaan sebagai aset pembangunan masyarakat. Halo, selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini kisah teladan. Ini perlu kita sikapi kisah teladan ini. Dalam beberapa riwayat, Luqman digambarkan sebagai seorang yang tidak menarik penampilannya. Namun dia adalah seorang bijak, bestari, hingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hal ini membuktikan bahwa semua orang punya peluang yang sama menjadi kekasih Allah yang Maha Rahman dan Rahim, tanpa memandang warna kulit, latar belakang, dan muasal kelahirannya. Luqman memiliki hati yang tulus dan akhlaknya sangat mulia. Kata-kata hikmah sebagai nasihat selalu keluar dari lisannya. Kemuliaan seorang di hadapan Allah tidak tergantung kekayaannya, paras wajahnya, kedudukan atau jabatannya, warna kulitnya, dan lainnya, akan tetapi pada ketakwaan dan akhlaknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi beliau adalah seorang hamba yang banyak berpikir secara bersih dan penuh keyakinan, sehingga ia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Maka dilimpahkan kepadanya al-hikmah.
Dengan demikian Luqman dijuluki ahli hikmah atau al-hakim karena memiliki pemahaman ilmu yang dalam terhadap hakikat kebaikan sesuatu dan memiliki kesungguhan dalam mengamalkannya serta menyampaikan dalam wujud nasihat kepada anak-anaknya. Pada surat Luqman ayat 13 diberitakan kepada kita cara Luqman berinteraksi dengan anaknya, sekaligus salah satu nasihat yang ia sampaikan kepada sang buah hatinya. Dalam ayat ini Luqman menggunakan kata-kata ya bunai untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kalau dalam bahasa Sunda apa itu? Ya bunai. Ya he neng, ya neng bager gitu soleh bari diusapannya gitu sama orang tuanya. Neng kupingkeunnya gelis tak gitulah. Ya bunai adalah panggilan indah dalam Al-Qur'an. Panggilan yang digunakan oleh para nabi dan orang-orang saleh untuk permata hati mereka. Ini para bapak, para ibu kalau memanggil anaknya yang bagus-bagus. Walaupun anak kita belum mandi, susah tidur, susah makan, tetap panggilannya yang bagus-bagus. Wahai anakku yang cantik, padahal can mandi sebenarnya mah gitu. Ataupun kalimat-kalimat yang sangat sayang gitu ya. Ya bunai adalah sebuah kesadaran akan tanggung jawab yang besar. Kesadaran dan tanggung jawab orang tua akan amanah anak yang diberikan Allah kepada mereka. Kesadaran orang tua untuk mendidik dan menyayangi anak-anaknya demi menjaga fitrah mereka. Panggilan ya bunai menggambarkan betapa harmonisnya hubungan orang tua dengan anaknya, ketulusan kasih sayang dan perhatian yang dalam akan kesucian jiwa buah hatinya. Luqman menginginkan anaknya untuk menjadi orang yang bertakwa. Menariknya nasihat tersebut disertai dengan peringatan bahwa kebaikan sangat dekat dengan riya dan ujub. Oleh karena itu Luqman meminta anak-anaknya untuk menyembunyikan ketakwaannya kepada Allah agar tidak sampai dimuliakan dan dipuji oleh manusia. Sebab hati manusia itu sangat rapuh, mudah tertarik dan benci atas sesuatu, dan mudah terhanyut dan terbuai akan sesuatu. Dalam buku Mijatut Tasnim fi Hikami Luqman Al-Hakim karya Imam Ali bin Hasan bin Abdullah Al-Attas juga memuat beberapa nasihat Luqman Al-Hakim itu. Di antaranya Luqman berkata kepada anaknya, "Hei anakku, sesungguhnya dunia bagaikan lautan dalam, banyak makhluk yang tenggelam di sana. Jadikanlah iman sebagai perahumu dan takwa sebagai isinya." Jadi perlu iman, perlu takwa. Bahkan ada lagi yang mengatakan ada iman, ada takwa, dan ada tawakal. Perlu layar, katanya perlu perahu, dan perlu isi. Demikianlah kisah Luqman yang menginspirasi orang tua para guru agar menanamkan kelembutan dalam mendidik anak-anaknya dalam setiap generasi. Selanjutnya hadirin warahmatullah, doa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang munkar. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah masih bisa hadir bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita keluar dari kegiatan ini, ada baiknya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan hadir, atau sudah berniat namun tidak hadir, atau hadir alhamdulillah,
Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah kegiatan ini dimotori oleh Kepala ITC dari Al-Furqon Universitas Pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bagi semuanya. Ucapan terima kasih juga kepada pimpinan UPI, Pak Rektor dan jajarannya, sampai pimpinan yang di bawahnya, semuanya sivitas akademika UPI dengan para pemimpinnya selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Majelis Dewan Guru Besar PTNBH UPI, Ketua Bapak Profesor Didi, Sekretaris Profesor Aan yang dilanjutkan oleh Profesor Ade Gapar, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Juga para guru besar yang hadir, alhamdulillah di sini terlihat pertama Prof Ana, Prof Edi Suresman, Prof Dedi Koswara, Prof Sri Subekti, Prof Uyu Wahyudin, Prof Juju Masuna, Prof Prayoga Bestari, Prof Usep Kuswari, Prof Yaya Sudaryat, Prof Yudi Sukmayadi, Prof Yulianeta, Prof Cucu Duniarsi, Prof Dedi Rohendi, dan Prof Ahmad Bukhari. Dan yang tidak terucap, Prof Mupid, dia baru kelihatan muncul. Mudah-mudahan juga semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga para dekan dan para wadek di UPI di sini juga hadir. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk Dr. Pipit Petriani, Wadek Fakultas Kedokteran UPI, selalu hadir dengan para mahasiswanya. Semoga menjadi fakultas kedokteran dan para pendidik juga mahasiswanya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari EPEB UPI juga hadir nih Prof Dr. Haji Ade Sobandi MSI MPD dengan para mahasiswanya. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari pendidikan bahasa Arab, Sekretaris Dr. Asep Sopian dan dosen Bapak Dr. Mad Ali, juga dosen-dosen muda yang lainnya ikut hadir. Mudah-mudahan membawa semangat dalam studi dan mendidik, membimbing, melatih para mahasiswa bahasa Arab baik yang S2 maupun S1. Dan di Al-Furqon hadir para mahasiswa S1 walaupun kelihatannya segar bugar dan sedikit ngantuk-ngantuk, ada masalah gitu ya. Kemudian juga yang selanjutnya terima kasih juga kepada penasehat Al-Furqon di sini, Bapak Profesor hadir ya, hadir para penasehat Al-Furqon, Prof Juntika, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana, nah juga hadir dengan para mahasiswa S2 yang lulus, yang belum lulus, yang sudah lulus, tetap bergabung dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ketua Prodi di sini Administrasi Pendidikan S2 dan S3 Dr. Diding Nurdin dan kawan-kawan selalu hadir. Mudah-mudahan berkah. Kampus Kamda Purwakarta dan para mahasiswanya, terima kasih. Juga Profesor Eri Sarimana dari Unpak, mudah-mudahan dengan kehadirannya beliau Unpak menjadi universitas yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Ketua Bajnas Kabupaten Bandung Kyai Yusuf Ali Tantowi juga hadir, terima kasih. Semoga menjadi kegiatan di Bajnas Kabupaten tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terus Pondok Pesantren Al-Firdaus ini juga dari Cipatat selalu hadir, para ustadz dan para santri, mudah-mudahan berkah. SDN Kamarung 1 Subang juga hadir. Kepala Sekolah SDN Gambar Sari Subang Ibu Hajah Nani Nurjana, terima kasih juga hadir. Guru-guru SMK 2 Sumedang dan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sumedang Ibu Elis, Ibu Dr. Elis Herawati, serta dengan para guru dan lainnya, semuanya hadir dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam kegiatan ini
Jadi selain Ibu Dr. Elis juga Dr. Haji Saridin nanti ya dari Indramayu juga hadir. Kemudian Ibu Emilia Kusnanar SPDMM, ini juga kepala bidang ini di sini terhapus ya, mudah-mudahan guru-guru Sumedang. Kemudian di sini Emilia Ibu kepala bidang pembinaan PAUD PNF Kabupaten Indramayu. Nah, terima kasih hadir. Kemudian Sivitas Akademika UBK Haji Mulyana SHMPD MHKes ya. Kemudian ini menjadi kandidat doktor dan sebagai pemilik perguruan Universitas BMBK UBK ya, hadir, mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian Dr. Entri Sutrisno MHKes Rektor BKU UBK. Pak Rektor hadir, terus saya lihat. Semoga sama-sama menjadi rektor yang dibanggakan Allah. Selanjutnya seluruh mahasiswi D3 keperawatan BKU Hajah Imah Cucu MM Bendahara Stikep PPNI Jabar, Hajah Imah Syarifah MPD Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Hajah Horiyah binti Gaya Sripudin juga hadir, terima kasih. Siti Rohmah MKeb dosen kebidanan PSDKU Subang, tim IT BKU juga tidak ketinggalan ikut hadir. Bapak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bu Etih SMP Negeri 11 Tasikmalaya juga hadir. Pak Dr. Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Guru Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB juga ikut hadir. Terima kasih Pak Abu, selalu sehat. Kemudian Bapak Triantoro Kepala Biro Umum Kemendikbudristek Pendidikan Dasar dan Menengah juga ikut hadir. Terima kasih, semoga lancar dalam mengerjakan tugas sehari-harinya. Kemudian Ibu Popi Dewi Puspitawati Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga hadir di tengah-tengah kesibukan. Mudah-mudahan lancar selalu. Kemudian juga hadir di sini Bapak Wiwin Sutisna, Ibu Kokom Komariah, Ibu Diah Rani, Abu Alina Puspasari, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Babang Rubandi Sesepuh Pedagogik UPI juga hadir, tidak ketinggalan. Mudah-mudahan berkah selalu, insya Allah. Kemudian juga Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknologi Industri juga ikut hadir. Terima kasih. Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur tidak ketinggalan ikut hadir. Terima kasih. Ibu Rita Nurunisa, Ibu Presi Aprilianti, Ibu Linis, Ibu Reski, Ibu Hamurti, Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak juga ikut hadir, luar biasa, insya Allah berkah. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, luar biasa hadir. Mudah-mudahan Jawa Tengah, Jawa Barat juga Pak Abu nanti bisa bergabung bersama-sama, insya Allah. Kemudian Ibu Wihartati, ini Ibu Wihartati Purna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya, luar biasa. Purna tugas tapi ngaji mah tidak purna tugas, terus jalan ngaji, insya Allah berkah. Semoga sehat. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Bapak Jasman Indratno Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Terima kasih. Bapak Agung Hidayat, Kepala SDN 2 Talakan Pacitan Jawa Timur juga hadir.
Ibu Yeti Ulimawati, guru penggerak Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ibu Alpa Nurhasana, SMA Negeri Pakem, Sleman, Yogyakarta. Bapak Suka, Balai Besar Penjaminan Mutu Provinsi Jawa Tengah. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo, juga hadir, Bandung. Bapak Dodi Iskandar, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah. Ibu Nur Hidayati, Guru Penggerak Kabupaten Ponorogo, Jatim, juga hadir. Ibu Isaris Arwianti, Pengawas Sekolah Distrik Jawa Barat, juga hadir. Ibu Diane PAUD Nur Insani Singgosari, Kabupaten Malang, juga hadir, terima kasih. Ibu Siti Zahro, Prodi Passion University Surabaya, juga hadir, terima kasih. Pak Dr. Haji Teddy Asda Tasikmalaya, halo. Nah, ini juga doktor yang baru lulus, mudah-mudahan berkah ilmunya. Termasuk Ibu Dokter Cucu, Mas Pika sudah jadi doktor, ngaji mah jangan berhenti terus katanya, insya Allah berkah. Kemudian Pak Sugeng Suwangi, penjamin mutu SMA Negeri 8 Bekasi, juga hadir. Guru SMAN Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, gak pernah ketinggalan, terima kasih. SMPIT Alpaz Kabupaten Bandung, binaan Prof Aan, juga ikut hadir, mudah-mudahan lancar studi dan berkah. Pengurus MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka juga hadir. Bapak Ujang Permana, Pak Samsudin SPDMM bersama Sivitas Akademika STITNU Al-Farabi Pangandaran juga ikut hadir. Sivitas Akademika Sai School di sini juga dengan para ustadz, para santri semuanya ikut hadir. Insya Allah saya sekul terus dengan keberkahannya. Profesor Dr. Hadi Supari Muslim, Doktorandes MPD, Rektor Budi Sastra University Florida USA, Presiden KPTCN, dan kawan-kawan ikut menyimak. Terima kasih, Prof. Kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Mahmud Farid, ini Riyadul Ulum Kota Tasikmalaya, juga tidak ketinggalan. Kiai selalu sehat walafiat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Semua guru-guru dan kepala sekolah dari Mande Kabupaten Cianjur, terima kasih, semoga menjadi guru dan kepala sekolah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak Jasman Indadno Pesdendi, Bu Profesor Suryasini dari Untan juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin beserta mahasiswa ikut gabung, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sivitas Akademika Uninus, Warek dari Uninus Dr. Haji N. Hendi S. Muhtar, dan juga para dosen, dan juga tidak pernah ketinggalan Pak Wadir SPS Uninus, Bapak Profesor Dr. Haji Nana Herdiana, terima kasih atas kehadirannya sama-sama. Dan tadi juga ada dosen Uninus yang dari polisi dari Garut atau hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPDMM hadir juga, insya Allah berkah. Sivitas Akademika Universitas Jambi juga hadir. Di sini ada prodi perpajakan dan manajemen pemasaran Universitas Jambi. Para mahasiswa ikut bergabung menjadi mahasiswa yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar KBSA, YBSA, dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra dari Cianjur Selatan, mudah-mudahan menjadi yayasan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala dalam membina masyarakat untuk menjadi manusia yang terdidik dengan penuh kesabaran. Kemudian juga keluarga Abah Ukik hadir, kemudian keluarga Bapak Haji Yoyo Kusuma juga ikut gabung, mudah-mudahan berkah semuanya. Bapak Dr. Haji Agil, ini dekan FAI Unsika, juga hadir selalu dengan para mahasiswanya, mudah-mudahan penuh keberkahan sama-sama. Dan Pak Dr. Sutarjo juga dari Unsika, terima kasih atas kehadirannya.
Kemudian GOW KBB Ibu Dr. Hajah Deti dan Bu Lia juga ikut hadir. Ibu Buyayu Inspektorat Kota Bandung juga hadir. SLB YPLB Banjaran juga hadir. SDN Sindang Kasih Purwakarta juga hadir. Pak Sukamto Pengawas Distrik Depok juga hadir, termasuk Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok hadir juga dalam kajian ini. Terima kasih, selalu sehat walafiat. Ibu Horiah Aurisiti Horiah Auria selalu hadir dengan para guru, kepala sekolah, mudah-mudahan menjadi berkah selamanya. Yang selanjutnya Pak Baidillah, Dr. Baidillah ini juga dari Tanjung Pura, Kalimantan Barat juga hadir. SMK Nur Kausar juga hadir. DKM dan Jamaah Al Hidayah juga ikut hadir bersama-sama. Halo, iya, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan juga di sini ada Jamaah Masjid Al Falak nih hadir. Bapak Asdur pengurus PGRI Bandung juga ikut hadir. Sipita Segenap WLM Puri Lambung Mangkurat Banjarmasin, Bu Sigit Purwawinarsi, Pak Abdul Salam Majelis Taklim Asyukur, Perum SBG Parakan Muncang RW 14 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang juga ikut hadir. Terima kasih. Ibu Dr. Hajah Aliyah juga hadir. Al-Baidowi, Pak Usep juga hadir. Pak Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung. Dr. Idris MPD dan istri juga hadir. Sipita Sekedem Pendikar Ustadz Diyadi hadir. Makassar Profesor Mir Alam Bedu juga sama-sama hadir dalam kegiatan ini. Selanjutnya DKM Al-A'zom juga hadir. Ustadz Aeb dari Majelis Taklim juga hadir. Ini ada gangguan kelihatannya ini. Halo. Biasa kalau hidup mah suka ada gangguan, gak ada masalah. Yang penting mah sabar. Terima kasih Pak Mir Alam Bedu ya, profesor yang sudah hadir dari UI Makassar. Terima kasih. Kemudian Pak Profesor Yadi Siswanto maksudnya dari ITB juga hadir. Kemudian sama-sama. Kemudian di sini ada Mas Sadono dari BPI Jakarta juga ikut hadir. Terima kasih. Sama-sama semoga sehat selalu. Sivitas Akademika Unikom juga hadir. Kampus El Hijrah Universitas YPIB Majalengka juga hadir. SMKBK, SMP PGRI Cidahu, SKP Media Komputer, SMK Palapa Pak Agus Budi, juga MA Misbahun Nur ini Kiai Haji Badrudin juga hadir, dan ibu dan para santri. Atensi dari Komdul Subang Pak Dudung dan Forum KS3 Kabupaten Subang juga hadir. UPTD SMP Negeri 2 Kerangkreng juga hadir. UPTD SDN 3 Bagus Wetan Indramayu juga hadir. SMP Nailul Amin Arahan, UPTD SDN 2 Karang Ampel, UPTD SDN 1 Dukuh Tengah Kabupaten Indramayu. Banyak dari Indramayu yang hadir, terima kasih. Dan Pak Dr. Sadidin yang kemarin sudah selesai ujian jadi doktor. Mudah-mudahan Pak Desik Indramayu, halo Disdikbud. Nah, mudah-mudahan setelah lulus ngaji tidak berhenti, katanya terus saja, insya Allah penuh dengan keberkahan. Dan juga banyak dari Indramayu yang hadir. Mudah-mudahan semuanya dipandu oleh Pak Kepala atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selalu sehat walafiat. Kepada yang tidak disebut namanya tidak mengurangi rahmat dan berkah pasti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira apa yang dapat kami sampaikan yang sampai ke meja redaksi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan terus, dan minggu depan akan bertemu. Sebelum kita berpisah,
lupain dari Igi Jabar. Nah, ini Pak Anwar Sanusi yang membawahi guru-guru di Jawa Barat juga ikut gabung. Terima kasih Pak Anwar Sanusi, ya Ketua Igi Jabar, semoga sehat. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, punten kaluar ti payun hapunten. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.